Dalam pengertian Ibrani itu konsep waktu sangat berbeda dengan cara pandang modern atau barat yang lebih linear dan kronologis. Berbeda dalam tradisi Ibrani itu, maka waktu bukan hanya tentang kronologis atau urutan kejadian, tapi waktu itu memiliki tiga pengertian. Yang pertama secara spiritual, lalu kemudian secara siklikal dan naratif ya. Kita lihat dulu yang pertama supaya teman-teman punya perspektif. Nah, kita lihat waktu sebagai sebuah siklus, jadi bukan hanya linear. Nah, dalam perspektif Ibrani, orang Ibrani memandang waktu itu secara siklikal. Jadi siklikal itu siklus yang berulang, seperti musim atau hari raya keagamaan. Jadi secara sederhana, the understanding of the Hebrew perspective about time itu siklikal. Jadi dia itu berbeda dengan konsep Western atau Barat yang dia linear, dia lurus ya. Kemudian dia kronik. Tapi waktu secara Hebrew perspektif itu dia siklikal ya. Sederhananya itu dia berulang, ada sebuah pengulangan. Jadi dia bulat. Dia sampai kepada titik ini dan dia akan terjadi sebuah pengulangan yang berulang-ulang. Siklus itu berulang-ulang. Nah, itu pengertian waktu sebagai sebuah siklus. Nah, jadi orang Ibrani kuno itu memandang waktu secara siklikal, berulang seperti musim, season. Makanya di Alkitab kalau kita baca Alkitab merefer ya, memberikan narasi itu ada musim hujan awal dan hujan akhir. Itu dua siklus yang mengalami pengulangan. Kemudian di dalam siklus the holidays Hebrew kita bisa lihat juga tentang Sabat. Jadi setiap 7 hari ya, setiap 7 hari manusia berhenti bekerja dan kemudian mereka beribadah ya, mereka mengingat Sang Pencipta. Jadi de Yahweh Yom ya. Kemudian kita bisa melihat juga tahun Yobel atau Yovel itu setiap 50 tahun semua tanah dikembalikan kepada pemilik semula. Semua budak dibebaskan dan lain sebagainya. Kemudian hari-hari raya itu seperti hari raya Paskah, Pesak, di mana orang Israel makan malamnya yang disebut sedar Pesach itu. Nah, itu sebuah pengulangan. Jadi the siklus dari hari raya. Kemudian ada Pentakosta atau Shavuot, teman-teman. Lalu ada hari raya Yom Kippur yang semuanya diperingati dalam 12 bulan siklus yang kita sebut Hebrew siklikal. Nah, jadi itu dia seperti sebuah lingkaran. Dia terus berputar, diulang-ulang lagi. Sangat berbeda dengan pengertian Western atau orang Barat dengan waktu yang dia sangat kronik sekali ya. Kadang kronik bisa saja ada urutan, tapi ada juga tidak berurutan di situ. Tetapi juga secara kronik dan linear ya, dia lurus. Nah, linear. Jadi ada ketiga orang Ibrani itu merayakan waktu mereka itu siklus siklikal itu, maka pengulangan itu yang bermakna. Jadi artinya pengulangan itu sangat bermakna. Jadi contoh pengulangan sangat bermakna itu ada pesan tersirat di dalam teks itu. Salah satunya adalah tentang di Amsal ya, bahwa tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan maka tiba-tibalah. Itu ada dua ayat yang bersamaan persis, ayatnya sama sekali di dalam kitab Amsal. Nah, di dalam literasi Ibrani, ketiga sesuatu itu diulang itu secara tersirat. Kemudian ada hidden secret di dalam moral, hidden secret, ada pesan tersembunyi di dalam divine secret, rahasia ilahi yang tersembunyi di dalam message itu, bahwa sebuah pengulangan itu begitu penting, bahwa hal itu begitu important, penting sekali. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Ta'anak itu ada satu kitab yang
disebut Deuteronomi ya, kitab itu kitab ulangan. Jadi ada sebuah pengulangan ya, pengulangan terhadap hukum-hukum Torah yang nanti kita kenal dengan mitzvot 613 itu diulang, dibacakan, diulang. Jadi menjadi sebuah pengulangan. Jadi pengulangan itu menjadi sangat bermakna dalam tradisi Ibrani, teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita merayakan berbicara tentang waktu, maka dalam perspektif Ibrani itu ada 3 hal. Yang pertama spiritual, siklikal, dan kemudian naratif. Nah, maka waktu sebagai siklikal atau siklus, maka waktu sebagai siklus itu contoh Sabat, tahun Yobel, kemudian hari-hari raya Paskah, Pentakosta, Shavuot, Yom Kippur. Maka yang kedua yaitu sakar. Sakar itu artinya mengingat dengan tindakan. Nah, di dalam Hebrew perspektif itu ada kata kerja sakar yang berarti mengingat, ya, to remain. Tetapi bukan hanya secara mental, tetapi ini mengandung arti menghidupi kembali sesuatu melalui sebuah tindakan. Nah, kalau teman-teman lihat dalam peristiwa-peristiwa sejarah ketiga orang Israel itu, baik secara komunal maupun pribadi, ketika mereka menghadapi encounter with the personal of God, itu selalu dibuatkan sebuah tugu atau sebuah peringatan. Jadi itu menjadi sebuah tindakan, mengingat dengan tindakan. Nah, contoh di Indonesia ya, analogi sederhana, kalau kita ke Surabaya, kita melihat ada patung buaya dan hiu itu, maka kita juga melihat bahwa itu adalah sebuah legenda ya, untuk mengingat tentang legenda asal mula kota Surabaya. Atau yang lebih penting lagi, kalau kita ke Surabaya, kita bisa lihat Tugu Pahlawan di sana, maka kita akan mengingat kembali sebuah tindakan keberanian bangsa Indonesia 10 November, bagaimana prajurit-prajurit orang Indonesia hebat berperang lawan tentara Nika yang diboncengi sekutu waktu itu. Maka para pejuang Indonesia berhasil bertempur mati-matian dengan Nika, lalu seorang brigadir jenderal pasukan SAS Inggris yang bernama Jenderal Malabi itu tewas di situ. Lalu kita juga mengingat ada tindakan heroik bagaimana orang-orang Indonesia itu merobek bendera Belanda biru putih merah itu dan menyisakan bendera merah putih di atas unjungan Hotel Yamato. Lalu ada Bung Tomo yang berteriak itu ya, merdeka atau mati. Jadi itu untuk mengingat. Nah, orang Israel itu ketika mengalami encounter, setiap peristiwa, contoh Abraham, Ishak, Yakub, lain-lain, itu mengalami Daud, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu ada sebuah tindakan yang namanya sakar. Misalnya Yakub, jadi dia bangun tugu di situ, namai tempat itu Peniel. Jadi sebuah tindakan untuk mengingat Tuhan. Kemudian Daud, ketika Tuhan menerobos, maka dia berkata Ebenezer, ada Mahanaim, kemudian lain-lain di situ. Jadi sebuah tindakan mengingat dalam konsep Ibrani artinya menghidupi kembali melalui sebuah tindakan. Ya, itu makanya kita bisa menemukan banyak nama-nama tempat di Alkitab di mana para tokoh-tokoh Alkitab itu bertemu dengan Tuhan. Contoh mengingat keluaran orang Israel dari Mesir, itu berarti mereka menjaga hari raya Paskah dan bersikap adil kepada orang asing. Kita bisa lihat juga di dalam Imamat yang ke-28, 19 ayat 34 di situ. Ya. Jadi waktu bagi dalam konsep Ibrani itu bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita menghidupi kembali makna peristiwa itu dalam kehidupan sekarang, to remain. Makanya itu ada tanda, ya, ada tanda dalam Perjanjian Baru itu mujizat juga sebagai sebuah tanda to remain, untuk mengingat tentang kedivinitasan Allah. Jadi waktu dalam PB itu di bahasa Gerikanya itu semeon atau miraculum, ya, sebagai sebuah tanda kedivinitasan Allah ya. Nah, kita lihat kedivinitasan Allah yang kita kenal dalam omnipoten, omnipresent, omniscience. Ya, kemudian kita lihat lagi yang ketiga itu waktu sebagai kairos dan
kronos. Nah, walau istilah ini berasal dari bahasa Yunani, konsep ini juga tercermin dalam pemahaman Ibrani, ya, pemahaman Ibrani. Nah, kalau kita lihat yang nulis Alkitab, khususnya PB itu para rasul, mereka orang-orang Ibrani, tetapi mereka menggunakan bahasa Girika sebagai bahasa filsafat, bahasa umum, lingua franca waktu itu, bahasa edukasi, bahasa pendidikan, sekalipun Roma menjadi penguasa tunggal dunia waktu itu, ya, tetapi bahasa yang dipakai, bahasa pendidikan itu adalah bahasa koresponden, itu adalah bahasa Yunani, dan memang bahasa Yunani ini sangat unik, ya, sangat unik sehingga dipakai sebagai bahasa New Testament. Nah, kita kenal waktu itu ada kata kronos. Kata kronos atau kronologis atau urutan kejadian peristiwa. Kata kronos ini dalam hidup manusia itu sangat negatif. Itu urutan kejadian peristiwa. Nah, kalau kita dari kata kronos ini, maka turunlah kata kronologi atau kronologis, urutan kejadian peristiwa. Kalau seseorang meninggal karena kecelakaan atau sebuah peristiwa yang moodnya dalam bahasa Yunani subjunctive, moodnya itu negatif di situ, maka selalu dikasih tahu di situ kronologisnya gimana, ya. Kronologis orang meninggal, kecelakaan, ditabrak, ditikam, pembunuhan, kebakaran, itu semua urutannya itu negatif semua, ya. Jadi kronos, waktu, urutan kejadian peristiwa. Lalu yang kedua itu ada waktu yang namanya kairos, ya. Waktu yang namanya kairos. Waktu ini artinya waktu yang penuh makna, ya. Waktu yang penuh makna, waktu yang tepat itu menurut kehendak Tuhan. Nah, dalam budaya Ibrani kita lebih fokus kepada kairos atau momen di mana Tuhan bertindak atau menyatakan kehendaknya. Jadi kairos itu berbicara artinya momen di mana Tuhan bertindak atau menyatakan kehendaknya, seperti saat Musa di semak belukar yang terbakar atau saat keluaran dari tanah Mesir. Nah, yang keempat, waktu dan tujuan ilahi, ya. Waktu dan tujuan ilahi. Jadi orang Ibrani melihat waktu sebagai bagian dari narasi besar Allah. Sejarah adalah panggung tempat Allah bertindak untuk menyelamatkan, menebus, dan menguduskan umatnya. Setiap peristiwa dalam waktu memiliki makna teologis dan kemudian makna profetik. Itulah sebabnya maka di dalam Hebrew perspektif tentang waktu itu tidak linear, tetapi sebuah siklus, ya, sebuah siklus dan sebuah naratif. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga kita bisa memahami konsep waktu dalam Alkitab, dalam teks Alkitab, baik dalam Old Testament, dalam 39 kitab Testament, perjanjian Old Testament, perjanjian lama, maupun di dalam 27 kitab perjanjian baru. Nah, kalau kita bisa menemukan konsep waktu juga di dalam penjelasan Yesus, Yesus menggunakan konsep waktu dalam 4 Injil, 3 Injil sinopsis dan 1 Injil Yohanes, itu sangat luar biasa. Nah, waktu dan tujuan ilahi. Jadi orang Ibrani melihat waktu itu sebagai sebuah narasi Allah, sebagai sebuah narasi Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Waktu atau naratif itu juga sebagai sebuah alur sejarah. Nah, jadi waktu naratif adalah waktu yang dipahami sebagai sebuah alur cerita, timeline, the historical time, itu di dalam Alkitab Ibrani. Jadi sejarah bukan sekedar catatan, bukan sekedar note, berbeda dengan Western perspektif bahwa sejarah itu adalah sebuah catatan, tapi sejarah itu tentang bagaimana Allah bekerja dalam dunia dan umatnya. Bagaimana Allah menggunakan bahasa antropomorfisme untuk menyatakan kehendaknya, His willingness to the chosen people.
yang dalam konteks ini adalah orang Israel. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi yang kelima, sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Nah, nama-nama dan makna hari. Hari dalam kalender Ibrani dinamai secara numerik, ya, secara numerik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan lain-lain. Nah, kalau kita belajar tentang Pardes itu adalah Hebrew hermeneutics. Ya. Jadi Hebrew ada daras, ada shot, ada rames, dan lain-lain, ya. Tetapi dalam numerik itu, maka kita akan menemukan setiap huruf-huruf Ibrani juga itu ada alfanumerik. Nah, di dalam kalender Ibrani juga dinamai secara numerik. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya. Kecuali hari Sabat, hari ketujuh yang memang diberikan nama secara khusus. Nah, ini menekankan bahwa puncak dari waktu adalah penghentian dan persekutuan dengan Allah, bukan aktivitas tanpa henti, ya. Jadi puncak dari waktu adalah penghentian dan persekutuan. Jadi berhenti dari segala aktivitas dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena itu mari kita melihat waktu sebagai siklikal dan naratif. Dalam konsep orang Ibrani, waktu itu adalah siklikal, jadi bulatan. Dia berputar, ada sebuah siklus, ada sebuah pengulangan dan sebuah naratif. Ya, jadi waktu itu bagaimana melihat narasi agung Allah terlibat dengan umatnya di dalam sejarah. Itulah cara pandang Ibrani, cara pandang Alkitab tentang bagaimana kita melihat waktu, ya. Jadi waktu itu sangat berbeda sekali karena waktu memiliki dimensi spiritual, siklikal, dan naratif. Berbeda dengan konsep Western yang lebih linear dan kronologis, ya. Oke, kita lihat poin yang kelima, ya. Yang pertama, waktu adalah siklikal atau siklus. Ada sebuah pengulangan berulang-ulang. Apa artinya? Artinya bahwa dalam pemikiran Ibrani, waktu bergerak dalam sebuah pola yang berulang seperti sebuah lingkaran. Waktu bukan sebuah garis lurus seperti dalam pandangan Western, pandangan Barat, tetapi waktu juga bukan hanya bergerak dari sebuah titik A ke titik B, dari sebuah poin tertentu, jam tertentu ke sebuah jam tertentu. Tetapi waktu adalah sebuah pengulangan yang penuh makna seperti musim, hari raya, hari Sabat yang datang kembali pada setiap waktu. Jadi waktu itu dalam konsep Ibrani adalah siklikal atau sebuah siklus yang berulang tetapi penuh dengan makna. Di dalam pengulangan itu bagaimana kita melihat Allah berurusan dengan umat ciptaannya di dalam sejarah, ya. Contoh dalam budaya Ibrani, hari Sabat datang setiap 7 hari mengingat penciptaan dan peristirahatan Tuhan. Paskah diperingati setiap tahun mengingat pembebasan Israel dari tanah Mesir. Ya, dalam modern ada Yom Kippur. Tahun Yovel 50 tahun pengembalian tanah, budak, dan lain-lain. Kemudian kalender Ibrani itu disusun dalam mengikuti pergerakan bulan, matahari dengan siklus tahunan yang berkaitan dengan waktu rohani. Maknanya bagi kita adalah orang Ibrani percaya bahwa Tuhan bekerja melalui pola waktu yang berulang-ulang. Ya, setiap kali kita memasuki sebuah momen tertentu, misalnya Paskah dan lain-lain, itu mengingat Allah bekerja. Kita tidak hanya mengenang tapi mengalami ulang secara spiritual. Karena waktu itu terbuka kembali untuk intervensi ilahi. Wow, ini yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, waktu naratif. Apa maksudnya di sini? Jadi waktu naratif adalah waktu yang dipahami sebagai sebuah alur cerita dalam Alkitab Ibrani, dalam konsep Ibrani. Bukan hanya sekedar sebuah catatan kejadian, tetapi narasi agung tentang bagaimana Allah bekerja dalam dunia dan umatnya. Contoh struktur naratif dalam Alkitab, penciptaan Tuhan menciptakan dunia, kejatuhan manusia, dosa masuk, pemilihan Abraham, Tuhan merencanakan penebusan, keluaran dari Mesir, simbol keselamatan,
pengebaraan dan tanah perjanjian, proses pengemurnian dan pengembalian janji, pembuangan dan pemulihan, konsekuensi dosa, lalu harapan, pemulihan, pengharapan Mesias, puncak dari narasi ilahi. Sehingga maknanya bagi kita adalah setiap generasi dipanggil untuk menjadi bagian dalam narasi ini. Narasi dalam pengertian the God's time, waktu, perspektif waktu dalam perspektif Ibrani. Jadi bagaimana melihat narasi itu tidak saja sebagai sebuah sejarah, sebuah catatan. Kalau dalam pola pikir Western, sebuah catatan, sebuah not yang mungkin hanya sebuah catatan sejarah, ya dipahami sebagai sebuah catatan sejarah. Tapi waktu dalam perspektif Ibrani itu dipahami sebagai Allah hadir dan berintervensi dalam waktu manusia menyatakan kehendaknya, berurusan dengan manusia. Nah, kalau dalam konsep Old Testament adalah bagaimana mereka berurusan dengan Allah, berurusan dengan Israel. Nah, jadi setiap generasi dipanggil untuk mengambil bagian dalam narasi ini. Mereka tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga melihat ke depan, karena waktu sedang bergerak menuju penggenapan janji Tuhan, seperti kedatangan Mesias dan pemulihan semua ciptaan. Hubungan keduanya, waktu yang siklikal menghidupkan kembali peristiwa penting dalam kehidupan iman, pasca, sahabat, dan lain-lain. Waktu yang naratif menempatkan peristiwa itu dalam kerangka cerita besar dari penciptaan sampai pemulihan akhir. Nah, dalam perspektif budaya Ibrani, keduanya berjalan bersama-sama. Siklus atau cyclical time memberikan ritme dan narasi itu memberikan arah dan makna. Wow, ini sangat divine understanding untuk memahami ini. Karena itu Alkitab berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami itu punya hati bijaksana. Lalu Alkitab pada bagian lain berkata bahwa waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang mengasihi Allah akan tetap hidup selamanya. Karena itu dalam budaya Ibrani, keduanya berjalan, baik waktu secara siklikal, siklus, dan kemudian waktu yang siklus yang akan memberi ritme, yang sebuah pengulangan. Jadi itu ritme yang diulang-ulang. Dan kemudian narasi memberi arah serta makna bahwa catatan-catatan sejarah peristiwa Allah itu bukan sebuah catatan, tapi bagaimana sebuah narasi agung, bagaimana cerita itu menjadi hidup karena ada kehadiran dimensi campur tangan, dimensi ilahi Allah yang masuk dalam sejarah dan berurusan dengan umatnya, dalam hal ini konteks orang Israel. Luar biasa sekali. Nah, kronos, waktu kronos itu artinya adalah waktu yang berurutan dan terukur, ya. Waktu yang berurutan dan terukur seperti detik, menit, jam, hari, tahun. Jadi kronos it means itu second to minute, minute to hour, hour to day, day to week, week to month, month to year, year to centuries and centuries, dari to eternity. Itulah sebabnya Alkitab mendeskripsikan God itu kai alfa to omega, Immanuel, Allah menyertai kita. Dan waktu Allah ada di luar waktu, dia tidak terikat oleh waktu. Allah di dalam waktu, dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah yang di refer di dalam Roma 8:28. Jadi kronos dalam perspektif Ibrani adalah waktu yang berurutan dan terukur seperti detik, menit, jam, tahun. Inilah waktu yang kita lihat di dalam kalender kita, dalam kalender Masehi, ya, 24 jam. Kita lihat 365 hari. Contoh digunakan untuk menyebut umur, durasi, urutan kejadian dan peristiwa. Nah, kita juga bisa melihat Alkitab mention ini di dalam Lukas 1 ayat 57. Ketika genap waktunya, it means kronos di situ. Digunakan bahasa Gereja kronos. Nah, konsep kronos adalah waktu yang mengalir seperti detik, jam. Inilah yang kita anggap sebagai waktu sehari-hari, ya, waktu sehari. Kata kronos, dari kata kronos inilah maka turunlah kata kronologi, urutan kejadian peristiwa. Jadi semuanya kronik, ya. Kalau dari kronologi maka kita juga kenal kata kronik, urutan kejadian peristiwa dalam hidup. Yang berikut adalah konsep kairos. Konsep kairos adalah waktu yang tepat atau the God's moment. Kairos adalah waktu yang penuh makna, jadi waktu yang fulfill with the meanings, divine understanding. Momen yang tepat, the right moment. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan, the God's moment. Ini bukan soal jam, soal berapa jam, soal durasi, tapi bagaimana momen itu diperhadapkan dengan kita. Contoh dalam Markus pasal 1 ayat 15.
itu Alkitab berkata waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kata waktunya itu adalah kairos di situ. Galatia 4 ayat 4, tetapi waktunya, tetapi ketika genap waktunya, kairos, Allah mengutus anaknya. Nah, konsep kairos ini adalah waktu yang berat dengan makna rohani dalam kairos. Artinya Tuhan bertindak, the action of God. Bisa jadi tiba-tiba, tak terduga, tapi itu waktunya Tuhan. Nah, kalau di dalam pengertian lain itu adalah untamable spirit. Untamable spirit adalah Allah yang bekerja yang tidak dapat diatur, tidak dapat dibendung. Jadi the spirit of God, we cannot domestication God in the one box. Kita tidak bisa mendomestifikasi Allah dalam waktu kita mengurung Allah dalam sebuah box waktu dan lain sebagainya. Apalagi dalam pengertian kita, dalam logika kita yang otaknya hanya sebesar buah apel. Nah, ini yang penting sekali. Jadi the God kairos, the God's time atau kairos itu seringkali suddenly, seringkali tiba-tiba, mendadak, tidak terduga, unpredictable time. Itulah sebabnya banyak orang yang ketika dilawat, waktu Tuhan melawat umatnya, mereka nggak banyak ngerti. Karena they can understanding about the season of God. Mereka tidak mengerti tentang waktu-waktu Tuhan melawat mereka. Waktu Yesus lahir, imam besar tidak tahu. The high priest, he didn't know about the time what the Messiah come. Dia nggak ngerti tentang Mesias yang akan melawat mereka. Imam besar, para Lewi, para ahli Taurat nggak ngerti karena memang mereka nggak punya understanding. Karena itu kita perlu Alkitab dalam Mazmur 90 ayat 12 itu narasi Musa, ajar kami, teach us O Lord, supaya kita punya bijaksana untuk menghitung hari ini. Jadi itulah waktunya Tuhan, tiba-tiba, tidak terduga, suddenly. Jadi itulah konsep kairos. Jadi konsep kairos, waktu kairos dalam Hebrew perspektif itu dalam tanda kutip artinya berat dengan makna rohani dalam kairos. Jadi artinya the God's movement. Tuhan bertindak, Tuhan bergerak. Jadi kalau Tuhan bergerak itu dalam pengertian untamable spirit, artinya seseorang nggak bisa, Tuhan tuh nggak bisa dikekang, Tuhan tuh nggak bisa didomestifikasi dalam sebuah kota, Tuhan nggak bisa dikurung. Because God is spirit, there is no one. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan bisa bergerak itu suddenly, tiba-tiba, tidak terduga, unpredictable. Karena itu waktunya Tuhan. Nah, supaya kita memahami waktu kairos, maka kita perlu mengenali siklus, the season of God dalam hidup ini. Itulah waktu Ibrani itu, waktu dalam pengertian Ibrani itu tidak linear dan kronik, tapi waktu dalam Hebrew perspektif yang semuanya digunakan dalam Old Testament maupun The New Testament. Waktu itu bersifat siklikal atau sebuah pengulangan, sebuah siklus, dan waktu itu juga bersifat naratif. Nah, kalau naratif dalam konsep barat itu sebuah catatan, tapi naratif adalah Allah yang turun bekerja dalam waktu manusia, berurusan dengan manusia, menyatakan kehendaknya lewat bahasa-bahasa antropomorfisme kepada manusia. Salah satu contoh bagaimana Allah berurusan dalam sejarah adalah Allah menyatakan firman-Nya kepada para nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah the man that who is influencing by divine spirit, yang turun derivatifnya dari kata nevim atau nava. Jadi the man that who is influencing by divine spirit itu adalah pengertian nabi. Allah berurusan dengan Israel untuk menyatakan his willingness, his blessing, his protection, his guidance, bahkan menyatakan keberatannya ketika kehidupan mereka tidak selaras dengan dia melalui para nabi. Ada nevim di situ. Nah, ini yang kita pahami dalam waktu Tuhan. Karena itu is very important for us as a Christianity know about the season of God. Mengerti waktu dan kehendak Tuhan supaya kita paham. Yesus lahir nggak banyak orang sederhana yang tahu dia lahir, para gembala di padang. Dan lucunya lagi, ini sebuah tamparan bagi kita bahwa ketika Tuhan Yesus lahir itu orang yang jauh di Iran, di Irak sana, di Persia sana, 3 orang yang dalam sejarah gereja disebut Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Ada 1 orang lagi dalam sejarah gereja nanti ketemu dengan Tuhan Yesus pada waktu terus di kayu salib, namanya Artaban. Itu adalah nama-nama orang Majus. Nah, mereka ketemu, mereka bisa tahu dan dituntun oleh bintang. Karena mereka
punya pengertian tentang waktu dan musim-musim. Orang Israel sendiri yang janji mesianik diturunkan kepada mereka tidak mengerti di situ. Tidak mengerti waktu Tuhan melawat mereka. Nanti mereka jadi kaget di situ. Mereka kaget, tiba-tiba kaget. Raja Herodes kaget, dikumpulinlah orang-orang ahli Saduki dan Farisi di situ. Ya, salam, selamat sore wate upu Yesus. Ya, so salamate upu Yesus ma loperia wate ua nanala. Ya, lalaina. Ya, jadi yang waktu yang berikutnya adalah aion. Jadi aion itu artinya zaman keabadian dunia. Arti dasarnya adalah aion bisa berarti zaman atau era atau sebuah periode. Aion juga menggambarkan kehidupan di dunia ini. Aion juga menggambarkan keabadian atau kekekalan, tergantung konteks. Nah, biasanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif itu selalu memiliki conjunction dengan kata kronologis. Perhatikan kata kronos. Kalau orang mati, orang dirampok, orang dibunuh, orang dibacok, kecelakaan terjadi, selalu dibilang itu artinya gimana sih kronologisnya dalam bikin laporan ke polisi untuk nanti disidik dan lidik, kemudian itu kronologisnya gimana? Itu kronologisnya, itu pertama itu kronologis urutan kejadian peristiwa, itu ada ilmu reserse di situ yang nanti ngebahas hal-hal itu. Jadi ada di dalam setiap momen kronologis itu ada hal-hal yang aneh. Nah, itulah kemudian secara reserse itu, dunia reserse itu dibuka di situ. Nah, kalau dalam kekristenan waktu yang aion artinya waktu dunia secara sempit, waktu dunia ini perlu kita sedang tinggal di waktu dunia ini. Era kita sementara ada di sebuah era hari ini. Alkitab berkata bahwa dunia hari ini, era hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu penting bagi kita, seperti yang disampaikan oleh Mazmur 90 ayat 12, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari hidup kami, supaya kita bijaksana dengan hidup ini. Lalu jangan sampai kita seperti orang Kristen yang bodoh dalam Matius 25. Ada orang Kristen yang bodoh, ada orang Kristen yang cerdas juga. Ya, orang Kristen yang bodoh, ada orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang tidak mengisi hidupnya dengan baik. Nah, ini yang penting. Jadi kita kalau lihat dalam Mazmur Matius 28 ayat 20, Alkitab menggunakan di situ kata aion, sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa waktu Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kita, ketika kita ada di aion ini, di dunia ini, kairos Tuhan berlaku atas kita. Nah, ini penting. Itulah sebabnya dalam Mazmur 2, Roma 28 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Dalam konteks ini waktu Tuhan adalah kairos, waktu dunia adalah aion. Jadi Allah tidak terikat oleh waktu supaya dia dapat mengintervensi kita di dalam waktu kita di aion ini, dan Allah juga tidak terikat oleh waktu. Allah ada di dalam waktu supaya dia juga bisa mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, jadi konsep aion adalah dimensi waktu yang eksistensial manusia. Jadi selama manusia masih hidup di bumi, maka konsep aion ini ada. Bukan hanya detik, momen, tapi era. Jadi sebuah kerangka besar sejarah atau keabadian itu sendiri. Itu konsep aion. Yang berikut adalah konsep hora. Konsep hora itu berbicara tentang jam atau kesempatan. Jam tidak pernah mundur. Jam itu selalu berputar. Siklusnya kita tidak pernah bisa mengembalikan jam. Nah, karena itu kita harus berhati-hati sekali untuk mengisi kehidupan kita. Mengisi hidup kita. Bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa baiknya kita menggunakan momen dan kesempatan yang Tuhan kasih. Saya berikan sebuah pengertian sederhana bagi kita. Waktu yang Tuhan perhadapkan bagi kita itu 24 jam. 24 jam. Manusia dalam ilmu kesehatan rata-rata tidur itu 8 jam. Sisa 16 jam. 12 jam kita gunakan untuk bekerja. Sisanya itu 4 jam. Apakah di dalam waktu 4 jam itu kita dapat mengisi dan melayani pekerjaan Tuhan? Belum tentu. Ya, hari ini aja di Facebook, di TikTok dan lain-lain, kalau teman-teman lihat TikTok saya mempergunakan waktu saya karena kita harus berhati-hati sekali. Jangan dipikir kalau saya menggunakan media sosial hal-hal yang buruk. Ada dosa digital. Saya pernah ciptakan sebuah istilah namanya sin cyber.
Nah, jadi Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu omnipresent, dia ada di segala waktu, bahkan Tuhan ada di ruang digital. Orang menggunakan kesempatannya digital live streaming untuk hal-hal yang useless, tidak berguna, menghabiskan uangnya bercakap-cakap untuk percakapan-percakapan yang tidak berkualitas, percakapan-percakapan yang tidak berbobot. Ya, saya menghindari hal-hal seperti itu. Kalau mau diskusi, kita diskusi firman Tuhan. Saya tidak ingin menghabiskan kuota saya, waktu saya untuk bercakap-cakap untuk sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang tidak berdaya guna bagi orang lain. Sebab waktu ini singkat. Mari kita bijaksana dengan segala sesuatu. Menggunakan waktu dengan baik, termasuk menggunakan media sosial dengan baik. Ya. Jadi sebab dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu semua orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, baik yang jahat dia lakukan maupun yang baik dia lakukan. Itu sejajar dengan Wahyu pasal 14 ayat 13, bahwa semua orang yang mati di hadapan Tuhan akan berdiri mempertanggungjawabkan hidupnya selama dia di bumi ini, baik atau buruk. Jadi jangan pikir kalau kita sudah Kristen, oh ya nanti kita pas mati itu kita langsung ke surga, sebentar dulu. Enggak seperti itu konsepnya. Emangnya kita pasti, tapi dihakimi dulu. Ya, ada pengadilan anak domba untuk semua perbuatan di situ. Nah, jadi sehingga jangan dipikir, oh ya kalau dia selama hidupnya dia berzina, dia mabuk, dia isap rokok, dia selingkuh dan lain, lalu karena sudah percaya Yesus otomatis masuk surga. Sabar dulu, bror. Ya, dan sister, tidak segampang itu Ferguson. Ya, jadi ada pengadilan anak domba. Jadi hora itu merupakan sebuah waktu yang penting bagi kita. Nah, saya ingin kembali lagi memberikan pengertian ini. Jadi itulah konsep waktu dalam Hebrew perspektif. Jadi konsep waktu dalam Hebrew perspektif berbeda dengan konsep waktu yang orang barat atau western mindset. Orang barat itu konsepnya linear, dia urutan ke atas dan bersifat kronologis ya. Dalam tradisi Ibrani, waktu bukan hanya urutan kejadian tapi memiliki 3 hal penting. Secara spiritual, secara siklikal atau sebuah siklus yang berulang, dan secara naratif, siklus yang berulang. Jadi the God season itu selalu berulang. Kemudian naratif. Naratif adalah bagaimana melihat Allah hadir dalam sejarah manusia, bahkan sejarah hidup saudara dan saya, dan bagaimana Allah bekerja. Jangan dianggap naratif sebagai sebuah catatan. Kalau orang barat menganggapnya sebagai sebuah note, sebuah catatan. Tapi dalam perspektif Ibrani itu bagaimana Allah hadir dalam sebuah komunitas, sebuah community Israel, bangsa Israel terpilih, dan hari ini kita sebagai pribadi Allah hadir dan bekerja dan melihatnya itu sebagai sebuah the historical divine bagi kita. Jadi ini yang ingin saya ajar. Kenapa saya suka sekali dengan menjelaskan hal ini secara Hebrew perspektif atau Ibrani. Karena kita tidak bisa membaca Alkitab itu dari perspektif Western ya. Yang punya sejarah itu orang Yahudi, ditulis dalam budaya Yahudi. Alkitab ditulis dalam budaya Yahudi, orang yang nulis orang Yahudi, peristiwa lokus terjadi orang Yahudi. Jadi kita harus menggunakan kacamata Yahudi, perspektif Yahudi untuk, atau Ibrani, untuk memahami the secret meaning. Ada rahasia ilahi, the secret divine behind the historical, behind the momentum, behind the season, behind the history yang ada baik di dalam kitab Tanakh ya. Dalam 39 perjanjian baru dari Kejadian sampai Malayaki, dan New Testament 27 dari Matius sampai Wahyu. Jadi kita bisa melihat. Nah, dengan demikian ketika kita menggunakan kacamata Ibrani untuk melihat, memandang peristiwa yang ditulis dalam bahasa Ibrani, peristiwa yang terjadi di Israel, budaya, latar belakang sosial, apa yang ada di situ, maka kita punya whole perspektif. Kalau kita memandang dari cara Western atau teologi Western, memang dia menggunakan metodologi linear dan kronologis ya, pendekatannya berbeda. Pendekatan mereka itu berbeda, sehingga kita perkaya. Kita boleh menggunakan teologi Western, tidak salah. Kita juga menggunakan teologi Timur, tidak salah. Sehingga kita memperkaya. Saya tidak ingin berdebat, tapi apapun posisi teologi kita, maka kita akan, ketika kita menggunakan mata serangga, kita punya whole perspektif 360 degree ya.
kita bisa melihat sekeliling, sehingga walaupun posisi teologi saya A, tapi saya bisa belajar posisi teologi orang lain, sehingga kita akan memperkaya knowledge kita, dan itu akan membantu kita sangat sekali. Jadi ketika seseorang yang sudah tidak mau belajar menutup perspektifnya terhadap perspektif yang lain, maka dia akan memiliki narrow perspektif yang sempit. Orang-orang yang memiliki narrow perspektif yang sempit, short perspektif yang dangkal, dia tidak akan bisa melihat yang ada di sekeliling dia secara holistik, seperti itu. Jadi ini menolong kita sama sekali. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya akan berdoa bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau teman-teman nanti di kemudian hari bisa melihat live streaming saya dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, saya jangan pernah tap-tap layar. Jangan pernah berikan gift. Saya tidak butuh gift, saya juga tidak butuh tap-tap layar. Apa yang Tuhan kasih bagi saya mau share, saya mau bagi. Apapun yang bisa dapat membangun saudara, itu mengedukasi saudara, menjadi psikoedukasi bagi saudara, saya berpikir itu hal yang baik. Jadi saya tidak butuh tap layar, saya juga tidak butuh gift dan lain sebagainya. Saya melakukan ini dengan sebuah kesadaran, just to be blessing to others, ya. Apa yang Tuhan kasih, hikmat, anointing, pengurapan, kemampuan untuk mengajar, saya mencoba untuk membagikan kepada kita. Demikian pelajaran hari ini tentang konsep waktu dalam perspektif Ibrani. Ketika nanti saya posting video ini ulang, saya akan taruh materi pelajarannya yang sudah saya buat di site Google. Saudara bisa buka di situ, semua catatan sudah ada. Saya akan posting setelah beberapa waktu, ya. Nanti di YouTube juga saya akan posting, linknya juga saya akan taruh. Ada begitu banyak pelajaran dari Hebrew perspektif yang tersedia di situ, teman-teman bisa membaca, belajar, lain sebagainya. Jadi dia seperti PowerPoint begitu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami apa yang sudah kami pelajari tentang waktu ini, supaya kami dapat belajar dari Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa. Kenapa kami disuruh menghitung waktu pada konteks hari ini? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena kami tidak tahu waktu kairos Tuhan. Kairos Tuhan itu suddenly, tiba-tiba datang, unpredictable bagi kami. Supaya kami bijaksana, kami bisa mengatur hidup kami, mengisi hal-hal hidup kami dengan tidak saja dengan bekerja, berumah tangga, tapi juga hal-hal spiritual yang menjadi poin penting dalam hidup kami. Menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kami, kemudian istri kami, suami kami, pekerjaan-pekerjaan kami, orang-orang, the beloved people around us, di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh, kami bisa menggunakan media sosial dengan baik, bukan saja untuk have fun, tapi belajar untuk Tuhan mengisi hal-hal yang ada dalam hidup kami. Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang akan memperkaya perspektif kami untuk melihat kebenaran secara utuh. Tuhan tolong kami di hari ini, teman-teman yang seberapa yang menonton, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka di hari weekend ini. Tuhan, ketika mereka berkumpul dengan istri, suami, anak-anak mereka, orang-orang terkasih, ada sukacita, ada happiness kepada mereka. Dan Tuhan, biarlah waktu ini menjadi waktu istirahat bagi mereka, dan besok hari mereka akan juga beribadah. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, dan berikan kami damai sejahtera dan kasih karunia, supaya kami mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat, tidak bisa menjadi mampu, menjadi dapat, menjadi bisa karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sebab semua dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Haleluya. Amin.